analisis regresi. Jadi analisis regresi itu adalah merupakan salah satu analisis dalam statistik untuk mengetahui bentuk hubungan ya antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Jadi bentuk hubungan itu nanti akan dapat dijelaskan melalui namanya persamaan ya, atau disebut juga dengan persamaan regresi ya. Nah, kemudian ya sebelumnya kita cuma membahas satu variabel saja. Karena sekarang itu variabelnya harus ya ada kata-kata variabel gitu ya. Jadi variabelnya lebih dari satu. Biasanya jumlah variabel itu ya kan nanti kan kamu nih baru sekarang semester 3, nanti semester 6, semester 7 ya kan udah mulai membuat proposal ya kan, penelitiannya ya kan. Nah, biasanya ya kalau saya kebetulan juga menguji, membimbing ya kan untuk manajemen ya kan, konsentrasi manajemen keuangan gitu. Biasanya variabelnya itu ya kan lebih banyak ya kan kalau keuangan itu ya. Biasanya variabel X-nya itu ada X1, X2, X3 dan seterusnya gitu. Jadi seperti itulah. Tergantung ya interest kita atau tujuan penelitian kita seperti apa gitu ya. Nah, kemudian di sini tadi juga sudah jelaskan ya, dari bentuk hubungan itu nanti kita dapat menduga ya, menaksir nilai salah satu variabel jika variabel yang lain diketahui nilainya ya. Jadi misalnya tadi di sini kita batasi ya kan dua variabel ya. Jadi ada namanya variabel X dan variabel Y ya. Jadi variabel X itu disebut dengan variabel bebas ya, atau variabel tidak terikat, atau variabel independen atau independen variabel disimbolkan dengan X ya. Nah, kemudian ada variabel Y itu disebut juga dengan variabel tidak bebas atau variabel terikat atau variabel dependen atau dependen variabel gitu ya. Nah, kemudian variabel bebas ini ya kan nilainya sangat ya mempengaruhi atau ya, nilainya itu sangat istilahnya berpengaruh ya terhadap nilai variabel lain atau variabel Y-nya itu ya. Jadi besar kecilnya nilai X itu akan tergantung atau menentukan nilai variabel Y-nya gitu ya. Nah, itu ya. Sedangkan sebaliknya variabel Y itu karena dia nilainya itu tergantung dengan nilai variabel X, maka variabel Y ini biasanya dikatakan variabel yang dipengaruhi ya. Sedangkan variabel X itu variabel yang mempengaruhi ya. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian tadi ya variabelnya ini dua variabel ya yang kita analisis hari ini ya. Nah, kemudian di sini ada metodenya. Ya, ada 4 metode untuk membuatkan persamaan regresi tadi ya kan. Jadi poin A dan B itu sama ya kan. Kemarin juga sudah dijelaskan untuk tren ya kan. Jadi ada metode tangan bebas, ada metode pemilihan titik, itu sama saja. Kalau tangan bebas itu kan biasanya dipilih titik yang pertama dan terakhir ya kan. Kalau pemilihan titik itu ya kamu boleh pilih titiknya sembarangan ya kan. Jadi yang penting untuk dipilih 2 titik gitu ya. Titik yang kedua dan ke-5 ya kan? Atau titik yang ketiga dan ke-7 boleh saja, tidak apa-apa. Tapi kalau metode pilihan metode itu biasanya ya lazimnya itu adalah titik yang pertama dan terakhir gitu ya. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode ya kuadrat terkecil ya kan, atau di sini least square method ya, atau yang keempat itu metode produk momen ya, momen produk method ya. Di sini poin C dan D itu juga nanti sama nilainya ya kan, nilai yang dihasilkan juga sama. Jadi di sini caranya berbeda tapi hasilnya nilai atau koefisien yang dihasilkan sama ya. Jadi itu tidak ada perbedaan. Ya. Oke. Jadi di sini kita batasi saja ya kan untuk pembahasan hari ini, yaitu metode pilihan metode dan metode ya least square dan produk momen ya. Kemudian ya karena kita nanti menghasilkan model ya atau persamaan regresi, maka bentuk umum persamaannya itu adalah Y-P sama dengan A tambah BX ya. Y-P sama dengan A tambah BX. Kenapa pakai Y-P? Karena nanti kita menggunakan data sampel ya kan, jadi kita menaksir, menduga kan nilai yang lebih besar gitu ya. Jadi Y-P sama dengan A tambah BX.
Kalau nanti datanya data populasi, maka Y-topinya dihilangkan. Y sama dengan A tambah BX biasanya kan. A-nya huruf besar, B-nya huruf besar ya. Nah, nanti ke penjelasannya, Y-topi itu adalah nilai ya variabel bebasnya yang kita hitung ya kan, atau yang kita taksir tadi, yang kita duga ya kan. Kemudian X itu adalah merupakan variabel bebasnya atau independent variabel ya kan. Kemudian ya nanti A dan B ini adalah koefisien ya. Koefisien A itu merupakan koefisien intercept namanya, B itu adalah koefisien regresi ya. Nanti di penjelasannya. Jadi untuk ya metode yang pertama ya, metode tangan bebas, jadi saya skip aja ya kan, nanti atau saya sebutkan saja secara sederhana seperti ini ya, lebih cepat-cepat gitu ya. Sama saja caranya dengan kemarin kan. Jadi dari data yang ada, misalnya kan kamu punya data, berapa banyak datanya, seri datanya, diketahui X dan Y-nya ya kan. Kalau kemarin kan X-nya itu tahun, kalau sekarang X-nya itu variabel X ya kan, nilainya ya kan. Jadi beda ya. Bedanya di situ saja. Nah, kemudian ya, tentukan titik yang pertama itu atau koordinat yang pertama ya kan, itu nilainya X1, Y1. Titik yang kedua atau koordinat yang kedua itu yang terakhir ya kan, dipisahkan X2 dan Y2. Kemudian nilai-nilai itu tadi dimasukkan ke rumusan membuat persamaan linear ya. Jadi itu rumusannya seperti itu. Y ya dikurang Y1 sama dengan kurung buka Y2 dikurang Y1 ya kan, dibagi X2 dikurang X1 dikali X dikurang X1 ya kan. Itu rumusnya sudah biasa ya. Seperti itu rumusnya. Nanti dapatlah persamaannya, bentuk persamaannya seperti apa. Jadi Y topi sama dengan A tambah BX gitu ya. Nanti perhatikan ukuran B-nya. Kalau B-nya negatif berarti bentuk hubungannya negatif. Kalau B-nya positif berarti bentuk hubungannya negatif. Ya positif gitu ya. Itu cara yang pertama ya. Kemudian kita lebih konsen ke cara yang kedua ya kan, metode kuadrat kecil ya kan. Di sini metode kuadrat kecil. Ya kan, jadi sebab metode ini ya adalah metode yang melekat ke software biasanya ya kan. Jadi ya kan, yang paling sering dipakai, yang digunakan ya kan, lebih cepat ya, lebih gampang lah ya. Jadi nanti kamu tinggal menghitung nilai koefisien ya kan, ada koefisien A dan koefisien B. Koefisien A itu disebut tadi ya koefisien intercept, B itu adalah koefisien regresi ya. Jadi nanti menghitung nilai A itu ada dua rumusan ya. Ini rumusan yang panjangnya ya kan, sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dalam kurung dikeluarkan ya kan. Atau boleh juga rumus yang gampang ya, yaitu A sama dengan Y rata-rata dikurang B kali X rata-rata ya. Nanti kita coba lihat di apa namanya di rumusan ya kan, di Word-nya ada itu rumusannya. Kemudian dapatlah nilai A-nya. Jadi A itu disebut dengan tadi koefisien intercept ya kan, atau nilai Y ketika X sama dengan 0, atau titik potong dengan sumbu Y-nya gitu ya, disebut seperti itu ya. Kemudian B, koefisien B atau koefisien regresi atau koefisien arah garis regresinya ya kan, itu ya rumusannya adalah ini. Nah, ini mungkin tadi yang kata pemberian tadi ya. Jadi B sama dengan sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y bagi N. N-nya ini bisa ditarik ke depan. Jadi N dikali sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y dibagi ya N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X dalam kurung dikeluarkan. Boleh tarik ke belakang lagi boleh ya kan. Nah, ini tidak apa-apa ya. Sama saja ya. Nah, kemudian dapat nilai B-nya. Nah, B itu tadi adalah koefisien arah garis regresinya kan. Jadi di sini perubahan nilai Y ketika terjadi perubahan nilai X sebesar 1 unit ya kan. Jadi itu yang menyebabkan dia berubah. Ya. Nah, kemudian N itu sendiri adalah jumlah sampel. Ya. Simbolnya N kecil ya. Jadi itu ya jumlah sampel ya. Oke, itu metode yang kedua ya kan, metode kuadrat kecil. Kemudian untuk metode momen ya kan, itu lebih sederhana lagi ya kan. Kamu tinggal nanti menghitung nilai ya B-nya. B itu nanti dapat dihitung dengan rumusan sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Itu gampang ya kan.
Kemudian nanti baru dapat buat persamaannya. Y sama dengan BX gitu ya. Y itu simbolnya Y kecil ya kan. Nanti kita perlihatkan rumusnya. Ya, ada di Word-nya ya kan. Kemudian setelah itu ya kan nanti kita coba bahas soalnya. Ini soalnya nanti kita coba bahas. Ya, untuk hari ini ya. Nah, kemudian ini kita lompat dulu. Ini materi yang terakhir mestinya kan, koefisien determinasi ya. Hitung dulu berapa nilai R-nya baru dapat menghitung nilai. Oke, kemudian kita lompat dulu ke menghitung kesalahan taksir ya, kesalahan duga. Ya kan? Jadi kesalahan duga atau kesalahan taksir ya, suatu ukuran yang mengukur ketidakakuratan pencarian atau persebaran nilai-nilai ya, pengamatan Y terhadap garis regresinya. Nanti nilai pengamatan kita berapa, nilai anunya berapa, ramalannya berapa gitu kan. Jadi ketika dia berbeda, maka kita bisa menghitung berapa nilai simpangannya ya kan. Ada di sini disebut dengan kesalahan taksir standar ya kan, atau kesalahan duga ya kan, atau standar errornya, atau standar deviasi ya. Rumusnya adalah SJX sama dengan di bawah tanda akar sigma Y kuadrat dikurang A kali sigma Y dikurang B kali sigma Y bagi N kurang 2 gitu ya. Nah, kemudian langkah berikutnya setelah kita hitung nilai SJX-nya, nanti kita juga bisa menghitung berapa nilai ya SA dan SB, simpang baku terhadap B, koefisien intercept dan koefisien regresi, dan simpang baku terhadap A, koefisien regresi ya, koefisien intercept ya. Oke, jadi ini boleh juga rumus yang ini ya kan tadi untuk menghitung SJX-nya ya. Nah, setelah itu kita lompat dulu ke analisis korelasi ya. Analisis korelasi. Tadi ya di awal juga saya sampaikan kita ingin melihat sekuat apa hubungannya. Ya. Jadi salah satu analisis dalam statistik untuk mengetahui keeratan atau derajat hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Ya kan? Di sini variabelnya dua jenis ya, variabel X dan Y tadi kan. Kemudian data yang kita pakai nanti ada dua juga, ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Ya. Kemudian kalau mau nanti kita sampaikan tapi waktunya ya. Nanti ada juga data ya, data kuantitatif itu ada dua, ada data tidak berkelompok, ada data yang berkelompok. Jadi nanti kita fokuskan dulu ke data yang tidak berkelompok ya. Ya kan? Jadi untuk menghitung data tidak berkelompok itu nanti ada 3 metodenya, nanti ada metode ya kuadrat kecil, momen, dan metode perankingan Superman ya. Oke, berikutnya di sini ya kan, ini analisis korelasinya ya kan, ya dengan metode ya, kuadrat kecil, ini rumusnya ya kan, R sama dengan ini N-nya bisa tarik ke depan, N kali sigma X dikurang sigma X kali sigma Y dibagi di bawah tanda akar ya kan, N ini tarik ke depan, N sekali sigma X kuadrat dikurang sigma X dan kurang dikuadratkan dikali. Ini tadi udah ada di sini untuk menghitung B tadi kan, tinggal menambah ini saja nih. Nah, N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dan kurang dikuadratkan. Nanti dapat nilai R-nya ya kan, nanti ya rank nilai R itu berada pada kisaran min 1 sampai dengan plus 1. Nanti kita bisa interpretasikan kalau dia mendekati 0 ya kan, berarti antara kedua variabel itu hubungannya lemah ya kan, atau kalau 0 ya tidak ada hubungan berarti. Dan kalau dia mendekati 1 atau plus 1, kalau dia 1 berarti dia kuat atau sangat kuat ya kan, kalau dia plus berarti searah, kalau dia negatif berarti berlawanan arah atau tidak searah ya. Nanti kita coba bahas soalnya masih yang tadi soalnya. Nah, kemudian di sini ya kan itu data yang ya, yang metode yang momennya itu nanti rumusnya dilihat di Word-nya saja kan, nanti ada saya tampilkan juga lah di sini ya. Kemudian yang berikutnya yang ketiga ya, yaitu metode rank Superman ya kan ini. Ya kan, jadi kita cari dulu dia datanya berbeda dengan yang tadi metode kuadrat kecil atau metode momen ya kan. Di kamu ranking, nah di ranking nanti hitung bedanya berapa ya, selisihnya antara ranking X dan Y ya kan, nanti dapat hitung D kuadratnya.
Kita dapat D kuadrat, baru masuk ke rumusnya. RS sama dengan 1 dikurang kurung buka 6 kali sigma D kuadrat dibagi N dikali kurung buka N kuadrat kurang 1. Ya. Ini nanti kisaran nilainya juga antara min 1 sampai plus 1. Ya. Nah, kemudian di sini ada data yang berkelompok, ya kan, ini lebih susah, ya kan. Nanti kita bikin, ya kan, apa namanya istilahnya skalanya U dan V, ya kan, nanti ya, karena dia ada baris ada kolom, ya kan. Nanti kamu lebih susah, ini rumusnya seperti ini, lebih panjang, ya kan. Nah, kemudian kalau mau dikasih materinya, ya, nanti bisa belajar sendiri. Kemudian ya berikutnya ini tadi ya sama juga, hasilnya juga antara min 1 sampai plus 1 nilai R-nya, ya kan. Kemudian ini bentuk soalnya, contoh soalnya seperti ini, ya kan, untuk data berkelompok tadi ya. Nah, kemudian materi terakhir yaitu data kualitatif. Ini ya. Nah, walaupun nanti ini kita belajar lagi waktu semester 4, ya kan, ada topik khusus tentang ini yaitu namanya distribusi T-square, ya kan, atau distribusi E kuadrat. Nanti kita menghitung ini juga ya, berapa nilai pengamatannya OID, ya kan, kemudian dihitung nilai harapannya. Habis itu baru hitung nilai E kuadrat hitungnya, ini rumusnya seperti ini, nanti kita coba praktekkan ya. Kemudian baru hitung nilai CC-nya, koefisien kontingensi, atau disebut juga dengan koefisien korelasi untuk data kualitatif ya. Nanti CC sama dengan E kuadrat akar E kuadrat dibagi E kuadrat tambah N, kan? Jadi nilainya itu berkisarnya 0 sampai dengan plus 1. Itu tidak ada nilai negatif ya. Di sini ada contoh soalnya juga. Ya, nah, kemudian setelah semua ini kita hitung-hitung, baru kita bisa menghitung nanti nilai koefisien ya determinasi, ya kan, koefisien determinasinya, ya, koefisien determinasi ini ya, kita bisa menghitung nilai koefisien determinasi, gitu ya. Jadi kita dapat menghitung seberapa besar pengaruh variabel X terhadap Y-nya. Setelah nilai R dihitung, hitung KD-nya. KD sama dengan R kuadrat ya, kali 100 ya. Dapat. Oke, kira-kira itu ya kan. Untuk dijelasin ini saya tampilkan juga yang dalam bentuk Word-nya, betul enggak? Ada juga ya kan. Ini ya, yang krusial itu yang pertama itu yang harus kamu bisa bedakan adalah mana X, mana Y-nya. Ya kan, Kak disebutkan di sana X dan Y kan. Nah, maka kamu analisis dulu mana variabel yang mempengaruhi, mana variabel yang dipengaruhi. Di sini berarti oke ya. Jadi berarti di sini ya kan kita bisa kita tetapkan ya kan nilai iklan itu X, penjualan Y ya. Sebab iklan itu mempengaruhi penjualan gitu ya. Ini boleh dirapikan tabelnya. Oke, itu ya. Kemudian sini ya, jadi kamu tentukan nah, seperti kemarin ya kan. Jadi di sini X dan Y udah ada kan ya, kamu tinggal tentukan titiknya aja. Ini titik yang koordinat titik yang pertama ya, koordinat titik yang pertama 1 ya. Ini metode yang pertama ya kan. Yang A yaitu freehand method atau disebut juga dengan metode ya diagram pencar ya kan, boleh juga disebutnya metode diagram pencar. Diambil dari data yang berpencar tadi, titik yang berpencar ya. Ini berarti pasangan titiknya adalah X1, Y1 ya. Nah, nanti nilainya dapat ditulis di sini. Berarti ya kan 210 ya kan. Kemudian ini yang kedua, koordinat titik yang kedua
ya. Dan angkanya adalah 10, 26 ya. Nah, kemudian ini masuk ke rumusnya tadi. Ya kan? Jadi Y dikurang Y1 ya kan, sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1 dikali X dikurang X1 ya. Masukkan angkanya, Y dikurang 10 sama dengan muka 26 dikurang 10 dibagi muka 10 dikurang 2 dikali ya kan X dikurang 2. Kemudian kamu sederhanakan lagi, Y dikurang 10 ya kan sama dengan sini ya 26 dikurang 10 dibagi 10 dikurang 2 ya, kalikan ya kan, jadi nggak bisa langsung kan karena ada option itu ya, X dikurang 2 ya. Nah, nanti dapatlah persamaannya itu Y dikurang 10 sama dengan ya, 2X ya, dikurang 4. Kemudian kamu satukan ya, Y itu sama dengan 2X dikurang 4 ditambah 10 ya kan. Nanti dapatlah persamaannya Y topi ya. Y topi sama dengan tekan 6 ditambah 2X ya. Ini persamaannya ya kan. Nah, karena B-nya positif 2 ya kan, maka di sini bentuk hubungan antara kedua variabel positif ya, karena nilai B-nya positif, ini 2-nya kan dia sama dengan A tambah BX, A-nya 6, B-nya 2. Kemudian nanti kamu juga bisa membuat diagram pencarnya gitu ya. Jadi ini kamu buat diagram pencarnya dulu. Nggak sama seperti kemarin juga kan. Nah, buat diagram pencarnya. Kan? Nah, ini namanya diagram pencar ya. Titik-titik yang berpencar-pencar tadi. Kan? Iya, kemudian boleh kamu berubah layoutnya seperti apa ya kan, cari di sini yang sesuai ya kan ya. Ini sebenarnya sudah ada di sini persamaannya, Y sama dengan 2,2X tambah 4,7366. Nanti hasilnya pasti segini, nilai R-nya juga pasti segini ya kan, nanti itu ya. Jadi di sini ya kan diagram pencarnya. Ya, ini di sini itu ya nilai penjualannya. Kalau X-nya tadi capital ya. Iklannya. Iya kan? Jadi ini kamu lihat lagi boleh nanti. Iya kan? Tuh. Ya. Diagram pencar. Ya. Oke. Ini ya.
karena disuruh bikin diagram pencarnya gitu ya. Jadi titik-titiknya ada 10 di sini, 10 titik. Jadi kira-kira garis regresinya berada di antara titik-titik di atas titik. Jadi kita buat persamanya tadi. Kemudian ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua yaitu ini saya copy lagi ke bawah. Metode yang kedua yaitu metode kuadrat kecil kan. Ya kan, di B itu di D square ya kan, atau kuadrat kecil ya. Ini sama kayak kemarin cara membuatnya ya kan. Jadi di sini kamu ya bikin kolomnya, tambah kolom 3 lagi di sini kan. Kemudian kita ya iya kan. Jadi kamu hitung nilai X kuadratnya, X kuadrat ya kan, nilai Y kuadratnya, kemudian nilai X kali Y nya kan ya. Nanti ini kamu hitung ya, 2 kuadrat gitu ya, bawah ini 10 kuadrat, bawah juga ya kan, di X kali Y nya dua juga ya. Nah, kemudian kamu hitung jumlahnya, nanti jumlahnya dan hitung rata-ratanya untuk variabel X dan Y ya. Oke, ini juga ya, menggunakan 2 tambah 4 tambah ini ya kan, atau langsung di sini sama dengan dulu ya kan, sama dengan sum dan tersamping ini rata-ratanya kan 54 bagi 10 atau di sini expressnya nah. Setelah itu baru kamu bisa ngitung nilainya ya kan. Itu nilai B nya dulu, B nya berapa ya kan. Jadi pakai rumusnya, saya masukkan rumusnya di sini. Saya ambil rumusnya supaya kelihatan ya. B ya. Itu nilai B-nya, rumusnya. Nah, kamu tinggal hitung B-nya itu langsung ya. B sama dengan langsung saja ya kan, sama dengan ini kita tadi 10 kan, 10 dikali XY ya kan, sigma XY dikurang buka sigma X dikali sigma Y kan. Nah, enter boleh dulu ya, sama dengan dibagi ya kan, sama dengan ya 10 dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X ya, dalam kurung dikuatkan. Bentar ya. Nah, ini kamu bagi nih, bagi ya kan. Nah, itu hasilnya begitu kan. Dapat hasilnya itu sama dengan ya kan, ini
dibagi ini. Kan? Ini ya, boleh nanti di format ya kan 2 desimal saja ya kan. Nanti hasil ini sama dengan nanti menghitung dengan metode yang ketiga ya, nilai B-nya ya. Sama juga ya. Nanti kita ambil 2 desimal saja. 2,27 ya. Kemudian A-nya pakai rumus yang tadi, rumus yang gampang aja, atau mau yang susah juga boleh ya kan. A-nya ini boleh ya kan, A, ya. Atau boleh juga rumusnya yang ya kan, boleh juga rumus yang satu lagi ya kan, yang agak panjang. Ini kelihatan ya. Nah, ini boleh juga yang ini. Ya. Iya kan? Kemudian ini. Nah, jadi kalau saya lebih suka rumus yang pertama ini. Didapatkan nilai A-nya itu A sama dengan ya kan Y rata-rata dikurang B kali X rata-rata ya. Tuh ya, jadi nanti sama persis dengan angka di atas ya. Yang tadi kita buat nih. 4,7366 ya kan. 2,27 ya kan. Jadi kita tinggal mengikuti saja ya kan. Jadi nilai ini kita format lagi 2 desimal. Nah, jadi dapatlah persamaannya Y topi sama dengan 4,74 ditambah 2,27X ya kan. Jadi di sini dikatakan juga dia itu positif ya kan, bentuk bunganya positif. Bisa copy dia. Ya kan, bentuk bunganya positif gitu ya. Ini cara yang kedua ya. Kemudian boleh juga cara yang ketiga dengan metode momen ya. Ini saya copy lagi di sini. Ini nanti hasilnya akan sama ya. Akan sama. Kan sini C ya kan, metode produk momen method atau momen ya. Di sini pertama kamu hitung dulu nilai ya Y-nya Y X kecil ya kan, X. Nah, ini dapat dihitung nanti Y X itu nilainya sama dengan ya kan XI dikurang X rata-rata ya. Bar ya. Iya. Nah, kemudian Y itu ya kan Y kecil juga, maka di sini nilainya Y itu sama dengan ya YI dikurang Y bar ya, Y rata-rata ya. Nah, kemudian di sini ya hitung X kuadratnya, kemudian hitung lagi di sini Y kuadratnya, kemudian di sini yang X kali Y ya, X kali Y kan. Iya. Ya. Nah, kamu hitung di sini. Jadi sama dengan X
ya kan, XI dikurang X rata-rata ya. Nih. Atau kamu langsung aja tulis sini. Kalau ditarik ke bawah kan nanti berantakan, harus kunci dulu. Ya kan, kunci dulu nih. Jadi kalau saya yang praktis langsung saya tulis angkanya 5 ya kan, 4 gitu ya. Nah, nanti langsung tarik ke bawah, atau di sini kita coba ya kan. Ini sama dengan 10 dikurang 17 gitu ya. Langsung saya tulis 17 gitu ya. Jadi nggak usah pakai kunci-kunci segala ya, langsung saja tarik ke bawah. Kan? Di sini tarik ke samping ya. Ya, ini kali hitung X kuadratnya ke bawah, ini hitung Y kuadratnya ke bawah juga ya kan ya. Ini hitung X kali Y nya, X kali Y kan juga. Nah, setelah dapat nilai ini ya, kamu tinggal hitung nilainya tadi ya kan. Jadi yang pertama kamu masukkan dulu nilai dari persamaan tadi ya. Untuk ini ya, ini persamaannya kamu copy ya kan, tadi kayak ini ya, ini persamaannya. Kemudian berikutnya kamu copy lagi. Ini kelihatan ya? Ini ya. Di sini kan, kemudian rumusannya yang B-nya itu nih ya. Oke ya. Nah, nih kan, jadi berarti langkah pertama kamu hitung dulu nilai B-nya. Jadi B-nya sama dengan sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Ya kan, sama persis angkanya ini dengan di atas tadi ya. 2,27092 ya kan. Ini boleh diformat ya angkanya. Nah, kemudian baru kamu masukkan ke persamaannya ini di atas ini. Jadi nanti berarti Y kecil itu sama dengan YI atau Y ya, Y dikurang I rata-rata ibar ya kan, sama dengan ya B dikali X dikurang ya X dikurang X bar ya kan, X rata-rata. Nah, kamu tinggal masukkan angkanya di sini. Y dikurang 17 kan, sama dengan B 2,27 dikali X dikurang ya kan ya 5,4 ya kan. Kemudian sederhanakan Y dikurang 17 sama dengan 2,27X ya ditambah dikurang ya kan min itu 2,27 kali 5,4 berapa nih? Nah, berapa tuh? 2,27 dikali 5,4 hasilnya 12,256 atau 226 ya. 12,26 kan. Nah, kemudian pindahkan 17-nya ke kiri ya kan, ke kanan ya. Y sama dengan 2,27x ya kan dikurang 12,26 ditambah 17. Jadi hasil akhirnya itu sama dengan Y ya kan, sama dengan 4,74 ditambah 2,27x. Nah, itu dengan di atas tadi kan. Iya. Sama ya kan. Jadi di sini berarti dia juga
dikatakan dia itu memiliki ini sama persis kan ini. Di bentuk hubungannya positif ya. Nah, jadi ini persoalan yang pertama, kamu udah selesai membuat persamaannya. Yang kedua pertanyaannya biasanya kamu disuruh meramal ya kan, forecasting ya. Atau peramalan ya. Nah, jadi kita menggunakan persamaan ini least square ya atau momen ya. Di sini. Nah, kemudian pertanyaannya misalnya ya, jika diketahui misalnya ya kan biaya iklan ya kan, iklan itu yang dikeluarkan pada tahun tertentu misalnya kan ya, tahun depan misalnya gitu ya, sebesar ya, misalnya 37,5 misalnya. Berapakah penjualannya? Ya kan? Berarti di sini nilainya X-nya itu sama dengan 37,5 kan? Nah, ini masukkan ke persamaan ini. Lihat ke sini ya. Ya kan? Jadi berarti Y-nya saja nih, Y sama dengan ya kan 4,74 ditambah ya 2,27 dikali ya kan dikali 37,5 tuh ya, dapatnya 89, ya 89,87 gitu ya. Nih. Jadi kalau biaya iklan dikeluarkan seperti segini, maka penjualannya seperti segini. Nah, sekarang dibalik, coba. Misalnya sekarang jika diharapkan, misalnya penjualannya itu pada tahun tertentu ya kan, sebesar misalnya 135 ya kan, 0,75 misalnya juta ya kan. Nah, berapakah biaya iklannya? Iklan berapa kan? Sama saja caranya dengan ini. Ya, masukkan ya, berarti sini Y-nya itu diketahui sama dengan 135,75 kan? Nah, berarti masukkan ke persamaan ini. Kan di sini. Kan berarti 135,75 itu sama dengan 4,74 ditambah ya kan 2,27x. Satukan angkanya ya, 135,75 dikurang ya kan 4,74 sama dengan 2,27x. Berarti X-nya saja berapa nih? X-nya sama dengan kan di 130, berapa tuh? 130 ya kan, atau jangan 131 ya, 0,01 ya kan, dibagi dengan 2,27 ya, sama dengan lupa ya, sama dengan itu ya, dapatnya 57,71. Nah, gitu caranya ya. Jadi nanti bisa dibolak-balik tuh pertanyaannya ya. Ini persoalan yang kedua ya kan. Yang ketiga, yang ketiga itu menghitung ya tadi kesalahan duganya ya. Atau standar error ya kan, atau standar deviasi ya, sebutnya ya.
kamu nanti bisa menghitung SJX-nya ya kan, atau apanya gitu ya. Ini rumusnya saya sini rumus ya kan. Ya ini kemudian atau SA SB-nya ini ya nah kamu bisa ngitung nih, berarti SJX-nya berapa? SJX nah itu sama dengan, langsung saja ya, 10 menit lagi sama dengan ya. Nah masukkan angkanya ya, di bawah tanda akar sigma Y ya kan. Jadi ini cara yang ini tadi, sigma Y kuadrat dikurang ya kan, kurung buka A nya itu 4,74 dikali sigma Y dikurang kurung buka B 2,27 dikali sigma XY tutup kurung dibagi dengan ya kan, dibagi dengan ya N kurang 2 ya, 10 kurang 2 bentar. Ya dapatnya 2,27 sekian. Ini belum diakarkan, mesti kan diakarkan dulu. Jadi ini sama dengan ini, kamu akarkan ya. 4,5. Nah dapatnya 1,51 ya kan. Ya. Ya. Nah, kamu bisa juga menghitung nilai keseluruhan baku terhadap B-nya ya kan, SB. Di sini SB sama dengan berapa? Langsung saja ya, sama dengan ini sigma ya SJX dibagi dengan kurung buka ya kan, kurung buka lagi ya kan, nanti ya sigma X kuadrat dikurang ya kurung buka sigma X dikuadratkan kurung ya kan, kemudian diakarkan ya. Dapatnya salah nih, jadi harus satu nih. Tidak betul ya. Ya, atau kamu itu salah satu lah ya, SJX sama dengan ini ya kan, ini di bawahnya kamu hitung lagi, berarti kurung buka ya kan, kurung buka sigma Y sigma X kuadrat dikurang kurung buka sigma X dikuadratkan ya kan, kurung ya kan, nah, baru diakarkan ya kan, 0,5 salah juga, jangan diakarkan dulu, salah juga ya. Ya, ini mesti positif kalau ini dibagi N ya, dibagi N dulu di 10 ya kan,
Itu ya, dapatnya segitu ya. Nah, baru kamu bagi di sini sama dengan ini. Dibagi di 0,028 ya kan, atau diakarkan lagi dipangkatkan setengah ya kan. Ini kan belum dibagi ya. Gitu ya, nanti kamu hitung lah ya. SB-nya, SA-nya ya kan dapat ya, nanti kamu hitung. Itu untuk yang persoalan untuk yang regresi ya kan. Yang keempatnya nanti kamu hitung nilai atau membuat kurva ya kan. Sama kayak kemarin lah. Kemudian yang berikutnya yang kelima nanti kamu menghitung nilai kan koefisien korelasi kan. Nanti ada 2 metode tadi kan. Jadi waktunya cukup nih. Sini. Waktunya lagi. Ya. Ini metode kan wadah kecil ya kan. Yang kedua ada metode momen ya kan, momen. Rumusnya ini saya ambil. Jadi kalau untuk yang ketiga minggu depan ya kita bahas soalnya. Ya kan, karena ini waktunya pendek ya kan, kita hitung yang momen aja dulu, momen ya, momen. Jadi nanti nilai R-nya itu sama dengan sigma X dibagi buka sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Nanti hasilnya akan sama ya, diakarkan. Tuh ya, hasilnya segini 0,97 ya kan. Tuh ya. Nah, yang ini juga hasilnya 0,97 nanti sama. Jadi di sini dikatakan dia itu sangat kuat hubungannya dan searah. Searah. Kan? Nah, nanti kamu coba hitung yang ini ya. Kemudian yang berikutnya yang ke-6 persoalannya itu adalah menghitung KD. Ya, jadi KD itu rumusnya nanti koefisien determinasi ya. KD itu sama dengan R kuadrat dikali 100 ya. Dan ini KD sama dengan ini kuadratkan ke 100 ya. Sama juga yang di atas tadi yaitu 93,84 ya. Oke ya, waktunya 2 menit ya kan, nanti kita nggak bisa ngambil itu. Berarti ini pengaruh sebenarnya variabel X terhadap Y itu ada segini, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Minggu depan ya. Jadi waktunya mepet ya kan, jadi susah kan, ya kan. Kemudian jangan data kualitatif tadi ya. Oke, coba buka kameranya dulu cepat. Ayo cepat buka kameranya. Ya, Ilika, Atika ya belum, Bayu, Neni, Repi ya kan, Desta, Fajar, Reza ya, yang hadir hari 15 orang. Ayo cepat, Atika, ini lagi makan nasi goreng ya. Oke, Bayu, Repi, Desta, Reza, oke. 1, 2, 3, buka juga ya. Oke, itu saja untuk hari ini ya. Jadi kita
dengan terpaksa kita tutup kelas kita hari ini ya kan, ya waktunya yang terbatas tadi. Jadi kita lanjutkan minggu depan ya. Di minggu ini nggak ada PR-nya, minggu depan mungkin ya. Jadi itu saja untuk hari ini ya kan. Kalau ada pertanyaan nanti boleh disampaikan lewat WA ya kan. Nah, nanti dijawab ya. Kalau ada yang miss langsung dikomunikasikan ya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.